Ketika kita membahas sejarah Asia Timur, maka perhatian dunia akan hampir selalu tertuju pada kebesaran dinasti-dinasti Tiongkok seperti dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Song, ataupun dinasti Ming. Namun di balik gemerlap peradaban agraria tersebut terbentang dunia lain yang tak kalah berpengaruh, yaitu hamparan padang rumput luas yang dihuni oleh bangsa-bangsa nomaden dengan tradisi militer yang terkenal luar biasa. Dari kawasan inilah lahir berbagai kekuatan stepa yang berulang kali mengubah arah sejarah dunia, mulai dari Xiongnu, Xianbei, Gokturk, hingga bangsa Mongol. Dan di antara nama-nama besar tersebut, terdapat satu bangsa yang seringkali terlupakan, akan tetapi pernah menjadi mimpi buruk bagi Tiongkok Utara sekaligus pendiri dari salah satu kekaisaran paling kuat pada abad pertengahan, yaitu bangsa Khitan. Selama berabad-abad, Khitan hidup sebagai konfederasi suku pengembara di wilayah Mongolia bagian timur dan juga Manchuria. Mereka menggantungkan hidup mereka pada peternakan, berburu, dan juga perdagangan sambil terus berinteraksi baik melalui perang maupun diplomasi dengan berbagai kekuatan besar di sekitarnya. Pada awalnya, mereka hanyalah salah satu dari sekian banyak suku stepa yang silih berganti berada di bawah bayang-bayang dari kekaisaran lainnya. Namun beragam perubahan besar terjadi ketika seorang pemimpin visioner berhasil mempersatukan berbagai klan Khitan menjadi suatu negara yang terorganisasi. Dalam waktu yang relatif singkat, bangsa Khitan menjelma menjadi kekuatan politik dan militer yang sangat disegani di wilayah Asia Timur. Mereka lantas mendirikan dinasti Liao, menguasai wilayah yang sangat luas, membangun sistem pemerintahan yang mampu menggabungkan tradisi nomaden dengan birokrasi Tiongkok, dan bahkan memaksa dinasti Song, salah satu dinasti paling maju dalam sejarah Tiongkok, membayarkan upetinya demi menjaga perdamaian dengan bangsa ini. Keberhasilan tersebut pun membuktikan bahwa bangsa stepa bukan sekedar penakluk berkuda, melainkan juga mampu membangun pemerintahan yang stabil, ekonomi yang berkembang, dan juga kebudayaan yang terbilang sangat unik. Meskipun pada akhirnya kekuasaan bangsa Khitan runtuh akibat kebangkitan bangsa Jurchen, namun kisah mereka belum benar-benar berakhir. Sebagian elit Khitan memilih melarikan diri ke wilayah Asia Tengah dan mendirikan kerajaan baru yang kembali menjadi kekuatan besar di jalur sutra. Dan bahkan jauh setelah negara mereka lenyap, nama Khitan tetap hidup dalam berbagai bahasa dunia. Sebutan Katai yang selama berabad-abad digunakan bangsa Eropa dan juga Asia Barat untuk menyebut Tiongkok berasal dari nama bangsa ini, sebuah bukti bahwa pengaruh mereka melampaui batas wilayah dan juga zamannya. Dan lantas, siapakah sebenarnya bangsa Khitan? Bagaimana mereka mampu bangkit dari konfederasi suku nomaden menjadi penguasa Asia Timur? Mengapa mereka berhasil menaklukkan wilayah yang begitu luas, namun pada akhirnya kehilangan kekaisarannya? Dan bagaimana warisan mereka tetap bertahan hingga kini, meskipun nama mereka perlahan menghilang dari panggung sejarah? Dan inilah perjalanan lengkap sejarah bangsa Khitan, dari padang rumput Mongolia hingga menjadi salah satu kekaisaran paling berpengaruh dalam sejarah Asia Timur. Akar sejarah bangsa Khitan tertanam jauh di padang rumput Mongolia dalam dan juga wilayah Manchuria Barat, sebuah lanskap yang terbilang keras di mana garis keturunan dari mereka pertama kali terbentuk dari pecahan-pecahan konfederasi kuno. Secara etnogenesis, bangsa Khitan diidentifikasi sebagai cabang langsung dari rumpun proto-Mongolik yang memiliki keterkaitan erat dengan konfederasi suku Xianbei. Ketika konfederasi Xianbei yang perkasa runtuh pada abad 4 Masehi, kelompok-kelompok nomaden di utara Tiongkok ini pun akhirnya terpecah-pecah menjadi beberapa faksi besar. Dan salah satu pecahan utama dari runtuhnya suku Xianbei adalah kelompok Kumo Xi dan juga Yuan. Dari garis keturunan Yuan, Xianbei inilah kelompok awal yang kelak dikenal sebagai Khitan mulai memisahkan diri dan membentuk identitas mandiri yang khas di sekitar lembah Sungai Liao, khususnya di sepanjang aliran sungai Siramoren. Catatan resmi pertama mengenai keberadaan entitas bernama Khitan muncul dalam dokumen sejarah dinasti Wei Utara pada sekitar abad ke-4 Masehi. Pada fase awal ini, Khitan bukanlah sebuah kekaisaran yang bersatu, melainkan sebuah konfederasi yang longgar yang terdiri dari 8 klan atau suku utama yang dikenal sebagai Dahe.
Struktur sosial mereka sangat bergantung pada siklus pastoral nomaden, berpindah mengikuti musim demi menghidupi hewan ternak sekaligus berburu di hutan-hutan lebat di perbatasan Manchuria. Geografi wilayah tersebut memaksa mereka untuk mengembangkan kemampuan berkuda dan memanah yang sangat tinggi sejak usia mereka dini. Namun posisi geografis ini pula yang menempatkan mereka di titik pusaran konflik antara dinasti-dinasti menetap di selatan atau Tiongkok dan juga konfederasi nomaden yang lebih besar di barat serta utara seperti konfederasi Rouran dan juga kemudian ke kanan Gokturk. Selama berabad-abad, proses konsolidasi internal dari bangsa Khitan berjalan lambat karena sistem kepemimpinan mereka yang terkenal cair. Kekuasaan di dalam konfederasi 8 klan Dahe tidak diwariskan secara turun-temurun, melainkan dipilih secara berkala melalui dewan suku berdasarkan kecakapan militer dan juga kepemimpinan. Pemimpin tertinggi yang terpilih akan diberikan gelar Khan, di mana sistem ini membuat Khan sangat adaptif namun sekaligus rentan terhadap perpecahan internal jika tidak ada figur pemimpin yang dominan. Ketika kekhanan Gokturk bangkit menundukkan padang berumput Mongolia pada abad ke-6, bangsa Khitan terpaksa tunduk di bawah supremasi mereka, membayar upeti berupa kuda dan juga bulu binatang, serta menyediakan prajurit bantuan dalam kampanye militer dari bangsa Gokturk. Kemunculan Khitan sebagai kekuatan yang mulai diperhitungkan di panggung regional terjadi seiring dengan berdirinya dinasti Tang di Tiongkok pada abad ke-7. Kaisar-kaisar dari dinasti Tang melihat potensi militer dari bangsa Khitan sebagai kekuatan penyangga untuk meredam ancaman dari bangsa Turk dan juga kerajaan Goguryeo di semenanjung Korea. Melalui beragam diplomasi yang cerdik, pemimpin klan Dahe memutuskan untuk bersekutu dengan dinasti Tang dan sebagai imbalannya, penguasa dinasti Tang mendirikan prefektur Songmo pada tahun 648 Masehi, sebuah wilayah administratif khusus di perbatasan di mana pemimpin Khitan diakui secara resmi sebagai gubernur militer atau Jiedusi oleh Istana Tang, dan mereka dianugerahi nama keluarga dari Kekaisaran Tang, yaitu Li. Hubungan ini pun membawa stabilitas ekonomi dan juga transfer teknologi militer serta birokrasi dari Tiongkok ke dalam struktur sosial dari bangsa Khitan. Namun aliansi ini tidak bertahan selamanya karena ketegangan segera meningkat ketika para pejabat perbatasan dinasti Tang mulai memperlakukan para pemimpin bangsa Khitan dengan kasar dan memandang rendah mereka sebagai bangsa barbar. Dan puncaknya terjadi pada tahun 696 Masehi ketika kelaparan hebat melanda wilayah Khitan dan juga gubernur Tang menolak untuk memberikan bantuan makanan. Dipimpin oleh seorang bernama Li Jinchong dan juga saudara iparnya yaitu Sun Wanrong, bangsa Khitan akhirnya mengobarkan pemberontakan besar bersenjata. Mereka menghancurkan pasukan dinasti Tang yang dikirim untuk meredam mereka dan bahkan sempat menembus jauh ke dalam batas wilayah Tiongkok Utara. Meskipun pemberontakan ini pada akhirnya dapat dipadamkan setelah Tang bersekutu dengan kekanan Turk pasca Barat, di mana peristiwa ini menjadi titik balik penting. Pemberontakan yang terjadi pada tahun 696 Masehi membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Khitan telah berevolusi dari sekedar sekumpulan suku pelindung perbatasan menjadi kekuatan militer mandiri yang mampu mengancam kelangsungan dari dinasti besar di wilayah Tiongkok. Pasca pemberontakan tersebut, Konfederasi Khitan mengalami reorganisasi internal yang terbilang sangat masif. Pengaruh klan Dahe yang melemah digantikan oleh klan Yaonian pada awal abad ke-8, di mana di bawah kepemimpinan dari klan Yaonian, Khitan lantas bermanuver secara fleksibel di antara 3 kekuatan besar yang mengepung mereka, yaitu dinasti Tang, kekanan Gokturk, dan juga kekanan Uighur. Mereka pun terus memperkuat struktur internal mereka, menyerap para pengungsi dari wilayah-wilayah konflik, dan lantas mengadopsi elemen-elemen agraria di samping gaya hidup nomaden mereka. Kemampuan unik untuk memadukan mobilitas tinggi, pasukan kavaleri nomaden dengan ketahanan logistik dari komunitas semi-menetap kini mulai terbentuk pada periode ini. Dan fase krusial kemunculan penuh bangsa Khitan terjadi pada akhir abad ke-9 ketika dinasti Tang mengalami kemunduran parah akibat pemberontakan internal dan juga kekanan Uighur di wilayah utara yang telah runtuh. Kekosongan kekuasaan yang masif di padang rumput Mongolia dan juga Tiongkok Utara lantas memberikan momentum emas bagi bangsa Khitan. Pada saat yang menentukan inilah muncul seorang pemimpin visioner dari klan Yila, salah satu klan militer terkuat di bawah konfederasi Yaonian bernama Abaoji. Dilahirkan dalam lingkungan yang penuh dengan pergolakan, Abaoji memiliki pemahaman mendalam tentang kelemahan sistem kepemimpinan tradisional Khitan yang selalu berganti setiap 3 tahun. Dan pada tahun 901 Masehi, Abaoji terpilih sebagai panglima militer dari klan Yila, dan pada tahun 907 Masehi, ia berhasil menduduki posisi sebagai klan tertinggi
dari Konfederasi Khitan. Proses penyatuan suku-suku Khitan berpusat pada transformasi struktural dan juga konfederasi tribal yang longgar menjadi sebuah sistem monarki absolut yang terpusat. Sebelum proses unifikasi ini terjadi, bangsa Khitan terpecah-pecah ke dalam 8 klan atau suku utama yang dikenal sebagai Konfederasi Dahe, yang kemudian digantikan oleh klan Yeonian. Hubungan antar suku ini pun diatur oleh sistem dewan bersama, di mana para pemimpin tertinggi atau khan dipilih setiap 3 tahun sekali dari kepala-kepala suku yang ada. Sistem rotasi kekuasaan tradisional ini seringkali memicu persaingan internal, ketidakstabilan politik, dan juga kerentanan terhadap intervensi militer dari dinasti-dinasti luar. Titik balik penting menuju penyatuan total dimulai pada akhir abad ke-9 dengan bangkitnya klan Yilah, sebuah subklan militer yang kuat di bawah naungan konfederasi dari Yeonian. Tokoh utama yang menggerakkan roda unifikasi ini adalah Yilu Abouji, di mana pada tahun 901 Masehi, Abouji terpilih sebagai Yuyue atau sebuah jabatan panglima militer tertinggi dalam konfederasi Khitan yang memberinya kendali penuh atas pasukan gabungan suku. Melalui posisi ini, ia memimpin serangkaian ekspansi militer yang sukses melawan suku-suku tetangganya seperti suku Kumosi, Siwe, dan juga Jurchen yang secara langsung meningkatkan prestise kekayaan dan juga jumlah tawanan perang di bawah kendali pribadinya. Keberhasilan militer tersebut mengantarkan Yilu Abouji terpilih lagi menjadi seorang khan tertinggi dari Konfederasi Khitan pada sekitar tahun 907 Masehi, menggantikan kepemimpinan dari klan Yeonian yang terbilang melemah. Berbeda dengan para pendahulunya yang tunduk pada aturan rotasi kekuasaan 3 tahunan, Abouji memiliki visi untuk menyatukan seluruh elemen Khitan secara permanen di bawah satu garis keturunan tunggal. Ia pun menyadari bahwa tradisi pemilihan secara berkala adalah suatu penghambat utama bagi bangsa Khitan untuk menjadi kekuatan yang solid dan setara dengan dinasti-dinasti menetap di wilayah selatan. Langkah pertama yang diambil oleh Abouji dalam proses penyatuan ini adalah memperkuat basis logistik dan juga ekonominya sendiri, terlepas dari ketergantungan pada suku-suku Khitan lainnya. Ia memanfaatkan keahlian dari para pengungsi dan juga tawanan dari etnis Han atau Tiongkok yang melarikan diri akibat runtuhnya dinasti Tang. Dengan bantuan mereka, Abouji mendirikan kota-kota bertembok, mengembangkan sektor pertanian, dan lantas mengeksploitasi tambang garam serta besi di wilayah kekuasaannya. Penguasaan atas sumber daya ekonomi baru ini memberikan Abouji kekuatan finansial dan juga militer yang jauh melampaui gabungan kekuatan dari kepala-kepala suku Khitan lainnya. Ketika masa jabatan 3 tahun pertamanya berakhir pada tahun 910 Masehi, Abouji menolak untuk melepaskan tahtanya dan menuntut agar posisinya sebagai khan dijadikan secara permanen. Langkah radikal ini pun melanggar hukum adat kuno Khitan dan langsung memicu penentangan keras dari dalam lingkaran keluarganya sendiri. Antara tahun 911 hingga tahun 913 Masehi meletus serangkaian konflik internal yang dikenal sebagai pemberontakan bersaudara. Saudara-saudara kandung dari Abouji yang didukung oleh kepala-kepala suku tradisional mengangkat senjata untuk merebut kembali sistem pemilihan lama. Abouji pun lantas merespon ancaman internal ini dengan taktik militer yang defensif dan juga taktis, di mana ia menggunakan pasukan elit pribadinya yang sangat setia untuk meredam setiap pemberontakan satu demi satu. Setiap kali berhasil mengalahkan saudara-saudaranya, Abouji memilih untuk memanfaatkan mereka dan memulihkan posisi mereka setelah mereka bersumpah setia untuk kembali. Strategi pengampunan ini digunakan untuk mencegah fragmentasi total dari suku-suku Khitan pada fase awal penyatuan, sekaligus mengulur waktu hingga posisi politiknya benar-benar tidak tergoyahkan. Puncak dari proses penyatuan paksa suku-suku Khitan terjadi pada tahun 916 Masehi melalui sebuah tindakan politis yang sangat drastis. Setelah berhasil meredam gelombang pemberontakan terakhir dari para tetua adat, Abouji mengundang seluruh kepala suku dari 8 klan tradisional Khitan ke sebuah perjamuan besar di dekat Danau Garam yang ia kuasai. Perjamuan yang pada awalnya diniatkan sebagai simbol rekonsiliasi tersebut berubah menjadi ladang pembantaian. Pasukan khusus Abouji mengepung lokasi dan lantas mengeksekusi seluruh kepala suku tradisional yang hadir dalam satu malam. Dengan tersingkirnya para pemimpin klan tradisional, maka struktur politik kuno Khitan pun runtuh seketika, karena tidak ada lagi figur yang memiliki legitimasi adat untuk menentang otoritas Abouji ataupun menuntut pengembalian sistem rotasi kekuasaan. Abouji pun lantas segera mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Kaisar Celestial Emperor dengan gelar Taizu
dan lantas mendirikan sebuah dinasti baru yang berpusat dan menetapkan bahwa suksesi kepemimpinan hanya boleh diwariskan secara turun-temurun kepada putra sulungnya. Dan untuk mengunci penyatuan ini agar tidak kembali terpecah, Abaoji pun lantas melakukan reorganisasi yang sangat radikal terhadap seluruh sistem kesatuan bangsa Khitan. Struktur 8 klan tradisional pun lantas dibubarkan dan dilebur ke dalam unit-unit administratif militer baru yang berada di bawah kendali langsung dari Istana Kekaisaran. Hak-hak istimewa dari kepala suku lantas dihapuskan dan sistem hukum adat lantas digantikan oleh kodifikasi hukum yang baru yang berlaku sama bagi seluruh rakyat Khitan. Proses unifikasi ini pun juga diperkuat melalui penciptaan identitas budaya yang baru yang terkenal seragam. Pada sekitar tahun 920 Masehi, Abaoji memerintahkan para sarjana istana untuk menciptakan aksara besar Khitan yang kemudian diikuti oleh aksara kecil Khitan. Langkah ini sendiri diambil untuk memberikan bahasa administratif resmi bagi persatuan suku-suku Khitan sehingga mereka tidak lagi bergantung pada aksara Tiongkok sekaligus mengikis ego kesukuan lokal yang selama ini memisahkan klan-klan tersebut. Sebagai pilar terakhir dari penyatuan suku, Abaoji membentuk Ordo, yaitu pasukan kavaleri elit yang direkrut dari pemuda-pemuda terbaik di setiap bekas klan Khitan. Pasukan ini tidak lagi setia kepada suku asal mereka, melainkan bersumpah setia secara pribadi kepada sang kaisar. Ordo sendiri berfungsi sebagai instrumen pemukul militer yang sangat disiplin, sekaligus sebagai alat integrasi sosial yang efektif di mana identitas kesukuan lama dilebur ke dalam identitas militer kekaisaran yang berdiri secara tunggal. Melalui kombinasi superioritas ekonomi, pembersihan politik yang kejam, pembubaran klan tradisional, dan pembentukan institusi kekaisaran yang baru, seluruh elemen Khitan berhasil disatukan ke dalam satu komando yang mutlak, di mana proses unifikasi yang berjalan terstruktur ini pun mengubah total wajah bangsa Khitan dari kumpulan masyarakat pastoral yang terpecah-pecah menjadi sebuah mesin politik dan juga militer yang monolitik. Proses berdirinya dinasti Liao merupakan kulminasi dari transformasi politik radikal yang mengubah konfederasi nomaden Khitan menjadi sebuah kekaisaran bergaya birokrasi ganda. Langkah awal yang menandai tonggak berdirinya dinasti ini terjadi pada tahun 916 Masehi ketika Yilu Abaoji yang telah menghancurkan oposisi dari kepala-kepala suku tradisional Khitan menyelenggarakan sebuah upacara penobatan yang megah. Di hadapan para bangsawan Khitan dan juga para penasehat etnis Han, Abaoji mendeklarasikan dirinya sebagai Tian Huang Wang atau Raja Langit yang Agung atau Sang Kaisar. Ia pun lantas mendirikan sebuah negara berdaulat yang pada awalnya dinamakan Great Khitan atau Dakidan, di mana deklarasi ini menandai runtuhnya sistem kesukuan liquid dan juga lahirnya sebuah monarki yang absolut yang mengadopsi elemen-elemen pemerintahan Tiongkok tanpa menanggalkan akar tradisi dari padang rumput. Setelah deklarasi kekaisaran tersebut, Abaoji yang dikenal dengan gelar Kaisar Taizu memfokuskan sisa masa pemerintahannya untuk mengamankan pondasi geografis dan memperluas parameter pertahanan dari kekaisaran baru ini. Kampanye militer besar-besaran pun lantas diluncurkan ke arah timur pada tahun 926 Masehi untuk menundukkan kerajaan Balhae atau Bohai, sebuah negara makmur di wilayah Manchuria yang memiliki populasi campuran etnis Mohe dan juga sisa-sisa dari bangsa Goguryeo. Pasukan kavaleri Khitan berhasil merebut ibu kota Balhae dalam hitungan hari, di mana Abaoji kemudian mengubah wilayah taklukan tersebut menjadi kerajaan vasal bernama Dongdan atau Khitan Timur, dan lantas menunjuk putra sulungnya yaitu Yilu Bei sebagai penguasa di sana. Penaklukan Balhae ini pun memberikan keuntungan ekonomi yang terbilang masif bagi berdirinya kekaisaran berupa kendali atas jalur perdagangan laut, akses ke pelabuhan-pelabuhan strategis, serta pasokan komoditas pertanian dan juga kerajinan tangan yang terbilang maju. Kematian mendadak dari Abaoji dalam perjalanan kembali dari kampanye Balhae pada tahun 926 Masehi memicu krisis suksesi pertama yang menguji ketahanan institusional dari kekaisaran yang baru lahir ini. Berdasarkan sistem yang dibangun oleh Abaoji, putra sulungnya yaitu Yilu Bei seharusnya naik tahta, namun janda permaisuri Suluping, seorang wanita yang memiliki pengaruh politik dan juga militer yang sangat kuat di istana, lebih menyukai putra keduanya yaitu Yilu Duguang yang dinilai memiliki karakter militer yang lebih cocok untuk memimpin ekspansi Khitan. Melalui manuver politik yang kejam, termasuk mengeksekusi puluhan pejabat istana yang mendukung Yilu Bei dengan dalih mengirim mereka untuk menemani mendiang sang kaisar ke alam kubur, Suluping berhasil memaksa Yilu Bei untuk mundur. Pada sekitar tahun 927 Masehi, Yilu Deguang secara resmi naik tahta sebagai kaisar kedua atau Kaisar Taizong,
sebuah transisi yang menggeser fokus ekspansi kekaisaran ke arah selatan menuju dataran tengah Tiongkok yang sedang mengalami disintegrasi pasca runtuhnya dinasti Tang. Momentum emas yang secara permanen mengukuhkan posisi dinasti Liao sebagai kekaisaran hegemonik di wilayah Asia Timur terjadi pada sekitar tahun 936 Masehi. Di selatan, Tiongkok sedang berada dalam periode 5 dinasti dan juga 10 kerajaan, di mana berbagai panglima perang saling berebut tahta. Salah satu jenderal dari dinasti Tang akhir, yaitu Xi Jintang, mengobarkan pemberontakan tetapi posisinya terdesak oleh pasukan kekaisaran. Dalam kondisi yang terjepit tersebut, Xi Jintang mengirimkan utusan ke Istana Khitan untuk meminta bantuan militer secara langsung dari Kaisar Taizong. Dan sebagai imbalan atas intervensi militer dari bangsa Khitan, Xi Jintang menawarkan kesepakatan yang sangat menguntungkan, yaitu ia berjanji akan menyerahkan wilayah strategis yang dikenal sebagai 16 prefektur di Tiongkok Utara, membayar upeti tahunan berskala masif dalam bentuk kain sutra dan juga perak, serta secara resmi memposisikan dirinya sebagai putra vasal di hadapan Kaisar Khitan yang bertindak sebagai ayah atau raja. Kaisar Taizong pun melihat tawaran ini sebagai sebuah peluang strategis yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Ia pun secara pribadi memimpin pasukan kavaleri besar bangsa Khitan melintasi perbatasan, menghancurkan sisa-sisa pasukan Tang akhir yang mengepung Xi Jintang dan mengawal Xi Jintang menuju tahta untuk mendirikan dinasti baru bernama Jin akhir. Pada sekitar tahun 938 Masehi, janji tersebut pun ditepati, di mana penyerahan 16 prefektur yang meliputi wilayah yang luas yang mencakup area Beijing dan juga Datong saat ini menjadi pilar paling krusial dalam sejarah berdirinya dinasti Liao. Wilayah ini sendiri bukan sekedar tanah jarahan, melainkan benteng pertahanan alami berupa hamparan pegunungan Yan yang selama berabad-abad menjadi garis pertahanan utama Tiongkok terhadap serbuan dari wilayah utara. Dengan dikuasainya wilayah ini, pintu gerbang menuju dataran rendah Tiongkok kini berada di bawah kendali penuh dari bangsa Khitan, sekaligus memberikan mereka jutaan rakyat etnis Han yang agraris dan memiliki keahlian administratif yang terbilang sangat tinggi. Penguasaan atas populasi etnis Han yang sangat besar di 16 prefektur memaksa Kekaisaran Khitan untuk menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang inovatif yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah padang rumput, yaitu sistem administrasi ganda atau dual administration system. Ditata secara formal pada tahun 947 Masehi, sistem ini membagi pemerintahan kekaisaran menjadi dua poros utama, yaitu poros utara yang bertugas mengurusi masalah-masalah internal bangsa Khitan dan juga suku-suku nomaden lainnya di wilayah utara, dan dijalankan berdasarkan hukum adat dari tradisi padang rumput, kepemimpinan klan, dan juga struktur militer kepanduan. Dan sebaliknya, poros selatan bertugas mengelola wilayah 16 prefektur dan juga populasi etnis Han yang menetap dan dijalankan sepenuhnya menggunakan model birokrasi dari Tiongkok, termasuk penerapan sistem ujian sipil kekaisaran atau keju, hukum pidana dinasti, serta struktur perpajakan berbasis hasil pertanian. Sistem ini sendiri memungkinkan dinasti Liao berdiri kokoh tanpa memaksa asimilasi kebudayaan yang bisa memicu pemberontakan besar dari rakyat menetap ataupun mengikis kemampuan militer original dari bangsa Khitan. Puncak dari proses formalisasi dinasti ini pun terjadi pada tahun 947 Masehi, menyusul memburuknya hubungan antara Khitan dan juga penerus Xi Jintang di dinasti Jin akhir yang mencoba untuk melepaskan diri dari status vasal. Kaisar Taizong pun lantas meluncurkan invasi punitif berskala besar ke selatan, merebut dan menjarah ibu kota dinasti Jin akhir di Kaifeng, di mana di kota historis inilah pada awal tahun 947 Masehi, Kaisar Taizong menyelenggarakan upacara penobatan seremonial dengan mengadopsi seluruh regalia, panji-panji, dan juga tata cara kekaisaran Tiongkok tradisional. Ia secara resmi menanggalkan nama negara Great Khitan dan lantas mendeklarasikan berdirinya Great Liao atau Daliao, mengambil nama dari Sungai Liao yang merupakan tanah air historis bagi leluhur mereka. Meskipun pasukan Khitan kemudian terpaksa menarik diri kembali ke wilayah utara akibat resistensi gerilya rakyat lokal dan juga kesulitan logistik di musim panas, proklamasi di Kaifeng ini menandai titik di mana entitas politik Khitan secara hukum internasional dan juga budaya telah bertransformasi seutuhnya menjadi dinasti Liao, sebuah kekaisaran lintas etnis yang diakui secara sejajar oleh dinasti-dinasti di dataran tengah Tiongkok. Fase keemasan dinasti Liao ditandai oleh konsolidasi internal yang matang dan juga ekspansi militer yang terukur, di mana konfrontasi bersenjata dengan dinasti Song menjadi motor penggerak utama geopolitik di kawasan Asia Timur. Gesekan berskala besar antara dua kekuatan ini berakar pada kepemilikan 16 prefektur,
sebuah wilayah benteng strategis di utara yang dikuasai oleh Liao tetapi diklaim oleh Song sebagai wilayah historis dari dataran tengah. Setelah dinasti Song berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Tiongkok pada sekitar tahun 960 Masehi, ambisi untuk merebut kembali wilayah utara tersebut memicu rangkaian konflik militer yang panjang dan juga intensif. Konflik terbuka pertama pecah pada sekitar tahun 979 Masehi. Kaisar Song Taizong setelah berhasil menundukkan kerajaan Han Utara, segera mengarahkan pasukan ekspedisinya untuk merebut wilayah barat dari 16 prefektur. Pasukan dinasti Song bergerak dengan cepat dan mengepung kota Yanjing atau sekarang Beijing yang berfungsi sebagai ibu kota selatan dari dinasti Liao. Menghadapi ancaman ini, militer dinasti Liao mengerahkan pasukan kavaleri elit mereka di bawah komando dari jenderal-jenderal berpengalaman seperti Ye Lu Xiuji dan juga Ye Lu Xiuchen, di mana pertempuran krusial terjadi di tepi sungai Gaoliang. Taktik kavaleri Liao yang bergerak cepat berhasil mengepung pasukan dinasti Song dari kedua sayap saat mereka kelelahan akibat pengepungan kota. Pasukan dinasti Song mengalami kekalahan telak dan Kaisar Song Taizong pun terpaksa melarikan diri dari medan perang dengan menggunakan kereta keledai sederhana untuk menyelamatkan diri. Kekalahan di sungai Gaoliang tidak menyurutkan ambisi dari dinasti Song karena pada tahun 986 Masehi, dinasti Song kembali meluncurkan kampanye militer ekspedisi utara yang melibatkan 3 jalur pasukan secara simultan untuk memecah konsentrasi pertahanan dinasti Liao. Pada fase awal pasukan barat Song yang dipimpin oleh jenderal veteran yaitu Yeng Ye berhasil mencatatkan beberapa kemenangan di sektor perbatasan, namun koordinasi yang buruk antar jalur pasukan dinasti Song dan juga keunggulan logistik dari pasukan dinasti Liao di medan utara segera membalikkan situasi ini. Pasukan utama dari dinasti Liao yang dipimpin secara langsung oleh janda permaisuri Xiao Yanyan dan juga Kaisar Shenzong yang masih muda bergerak maju untuk memotong jalur pasukan dinasti Song. Jalur timur pasukan dinasti Song dihancurkan di pertempuran Qigou yang memaksa seluruh lini pertahanan Song untuk mundur. Dalam penarikan mundur tersebut, Jenderal Yeng Ye terjebak tanpa bantuan di wilayah Zhenjiagu, tertangkap oleh pasukan dinasti Liao dan pada akhirnya meninggal dalam aksi mogok makan sebagai bentuk kesetiaan kepada dinasti Song. Kemenangan ganda atas invasi dinasti Song mengantarkan dinasti Liao ke dalam periode kestabilan internal tertinggi yang dipimpin oleh janda permaisuri Xiao Yanyan sebagai wali kekaisaran. Di bawah kendalinya, struktur militer Liao pun diperkuat melalui pembentukan sistem pertahanan perbatasan yang berlapis-lapis dan peningkatan disiplin dari pasukan kavaleri dari Ordo. Setelah berhasil mengamankan wilayah perbatasan, Liao pun mengubah strategi mereka dari defensif menjadi ofensif dan pada tahun 1004 Masehi, janda permaisuri Xiao Yanyan dan juga Kaisar Shenzong memimpin invasi besar-besaran ke wilayah selatan dengan tujuan menusuk langsung ke jantung pertahanan dinasti Song di selatan Sungai Kuning. Pasukan kavaleri dinasti Liao bergerak dengan cepat melintasi dataran utara Tiongkok, melewati kota-kota berbenteng dinasti Song dan berhasil mencapai wilayah Chanyuan atau sekarang Puyan dan Henan yang terletak hanya beberapa puluh kilometer dari ibu kota dinasti Song, yaitu di Kaifeng. Kehadiran pasukan Liao di Chanyuan memicu kepanikan luar biasa di istana dinasti Song. Dan atas desakan Perdana Menteri Cao Chun, Kaisar Song Chen Chong pada akhirnya bersedia berangkat ke medan perang untuk memimpin pasukan secara langsung demi mendongkrak moral para prajurit yang sedang jatuh. Pertempuran di Chanyuan berlangsung dengan sengit dan menemui jalan yang buntu di mana pasukan dinasti Song berhasil mempertahankan kota dengan menggunakan busur silang raksasa atau triple crossbow yang mampu menembak jatuh panglima militer garis depan Liao yaitu Xiao Talin. Kehilangan panglima utama membuat Liao menyadari risiko logistik jika perang berlarut-larut jauh di dalam wilayah musuh, sementara dinasti Song juga mengkhawatirkan resiko kehancuran total jika ibu kota mereka akhirnya jatuh. Kondisi jalan buntu di medan perang ini pun mendorong kedua belah pihak untuk memilih jalur diplomasi yang menghasilkan perjanjian Chanyuan pada sekitar awal tahun 1005 Masehi. Perjanjian ini sendiri menjadi pondasi utama masa kejayaan ekonomi dan juga politik dinasti Liao selama 1 abad berikutnya. Berdasarkan poin-poin kesepakatan, dinasti Song secara resmi mengakui kedaulatan dinasti Liao atas 16 prefektur yang mereka perebutkan. Kedua kekaisaran pun juga sepakat untuk menggunakan istilah persaudaraan dalam hubungan diplomatik mereka, di mana Kaisar Song Chen Chong dan juga Kaisar Liao Shencong akhirnya saling menyapa sebagai kakak dan adik. Hubungan bilateral ini pun memposisikan dinasti Liao sebagai entitas politik yang setara secara hukum dan juga bermartabat dengan dinasti dataran tengah Tiongkok, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih oleh Konfederasi Nomaden Utara sebelumnya.
Konsekuensi paling menguntungkan bagi Liao dari perjanjian Canyuan adalah kewajiban dinasti Song untuk membayar dana tahunan atau sibi sebesar 100.000 tael, perak, dan juga 200.000 gulung kain sutra. Aliran kekayaan yang konstan dari selatan ini pun memperkuat kondisi finansial Kekaisaran Liao tanpa perlu membebani rakyat mereka dengan pajak yang tinggi. Perak dan sutra dari dinasti Song digunakan oleh Istana Liao untuk mendanai pembangunan infrastruktur, menyokong institusi keagamaan Buddha yang berkembang dengan pesat, serta membeli barang-barang kebutuhan dari luar wilayah. Perjanjian ini pun juga membukakan pasar perdagangan secara resmi di perbatasan Huxi, di mana Liao dapat menukarkan hasil ternak, kuda, dan juga bulu binatang dengan teh, obat-obatan, porselen, dan juga buku-buku dari dinasti Song. Puncak masa kejayaan dinasti Liao berlangsung sepanjang paruh pertama abad ke-11 di bawah pemerintahan dari Kaisar Sencong dan juga para penerusnya seperti Kaisar Xinchong. Selama periode ini, Pax Likonaika atau kedamaian Liao tercipta di seluruh wilayah Asia Timur bagian utara. Keseimbangan kekuasaan yang dihasilkan oleh perjanjian Canyuan memungkinkan dinasti Liao untuk memperluas pengaruh diplomasinya ke wilayah barat, memaksa kerajaan Xia Barat atau Tanggut untuk mengakui supremasi Liao dan seringkali bertindak sebagai mediator dalam konflik yang terjadi antara Xia Barat dan juga dinasti Song. Pengaruh kebudayaan Liao pun meluas hingga ke wilayah Asia Tengah, di mana nama Khitan yang bertransformasi menjadi Katai menjadi sinonim untuk menyebut wilayah Tiongkok dalam literatur dunia barat dan juga dunia Islam. Di bidang administrasi internal, masa kejayaan ini pun dicirikan oleh berfungsinya sistem administrasi ganda secara optimal. Istana dinasti Liao berhasil mengintegrasikan ekonomi agraria dari ke-16 prefektur yang padat penduduk dengan ekonomi pastoral padang rumput di wilayah utara. Birokrasi wilayah selatan Liao yang diisi oleh pejabat etnis dinasti Han mampu mengumpulkan pajak secara efisien untuk menyokong kekuatan militer dari poros utara. Integrasi ini pun berjalan beriringan dengan adopsi budaya Buddha berskala besar oleh keluarga kekaisaran dan juga bangsawan Khitan yang lantas digunakan sebagai sebuah instrumen ideologis untuk menyatukan populasi multi-etnis di bawah satu payung spiritual kekaisaran, sekaligus membangunkan kuil-kuil megah serta pagoda-pagoda batu raksasa yang menandai lanskap kekuasaan dari dinasti Liao. Stabilitas moneter dan juga militer ini pun terus bertahan hingga pertengahan abad ke-11, dan setiap kali terjadi perselisihan perbatasan minor ataupun ketika dinasti Song mencoba untuk memperkuat pertahanan mereka, maka dinasti Liao memanfaatkan keunggulan posisi geopolitik mereka untuk menekan dinasti Song secara diplomatik. Pada sekitar tahun 1042 Masehi, memanfaatkan situasi ketika dinasti Song sedang terlibat perang sengit dengan Xia Barat, Kaisar Xinchong memobilisasi pasukan di perbatasan dan mengancam akan melakukan invasi. Gertakan diplomatik ini berhasil memaksa dinasti Song untuk merevisi perjanjian Canyuan yang menghasilkan penambahan dana tahunan sebesar 100.000 tael perak dan juga 100.000 gulungan kain sutra tambahan yang mempertegas dominasi politik dan juga finansial dinasti Liao atas tetangga selatannya pada era tersebut. Proses keruntuhan dinasti Liao berjalan melalui beragam akumulasi dari pembusukan internal di pusat kekuasaan yang diperparah oleh kemunculan kekuatan militer baru di tanah air historis mereka. Memasuki akhir abad ke-11, struktur politik dan juga militer kekaisaran mengalami stagnasi parah. Keluarga kekaisaran Yilu dan juga klan permaisuri Xiao mulai kehilangan disiplin militer yang menjadi pondasi kekuatan mereka dan terasing di dalam kemewahan istana serta terjebak dalam korupsi birokrasi yang terbilang akut. Sistem administrasi ganda yang semula efisien mulai retak ketika para pejabat poros selatan memeras populasi agraria demi membiayai gaya hidup mewah dari para bangsawan nomaden di utara yang telah kehilangan ketangguhan fisik mereka. Krisis internal ini pun mencapai titik kritisnya pada masa pemerintahan kaisar terakhir dari dinasti Liao, yaitu Yilu Yanxi yang naik tahta dengan gelar Kaisar Tianzhu pada sekitar tahun 1101 Masehi. Kaisar Tianzhu digambarkan sebagai penguasa yang tidak cakap, mengabaikan urusan pemerintahan demi menyalurkan kegemarannya berburu dan sangat bergantung pada lingkaran faksi istana yang sangat korup. Ketidakpuasan pun menyebar dengan luas di kalangan suku-suku taklukan di wilayah timur laut kekaisaran, khususnya di kalangan bangsa Jurchen atau Mohe, sebuah rumpun semi-nomaden yang mendiami lembah Sungai Amur dan pegunungan Manchuria. Bangsa Jurchen yang selama berabad-abad dipaksa membayar upeti yang berat kepada dinasti Liao dalam bentuk elang pemburu, mutiara, dan juga bulu binatang, serta kerap menjadi sasaran penindasan dari para utusan, khususnya dari istana dinasti Liao.
Pada sekitar tahun 1112 Masehi, Kaisar Tianchuo menyelenggarakan perjamuan tahunan di Sungai Fishhead atau Sungai Amur dan memerintahkan seluruh kepala suku nomaden timur laut untuk menari di hadapannya sebagai simbol ketundukan. Salah satu kepala suku Jurchen dari klan Wanyan bernama Aguda secara terang-terangan menolak perintah tersebut. Pembangkangan secara terbuka ini pun menjadi katalis penting bagi konsolidasi kekuatan Jurchen dan menyadari kelemahan militer dinasti Liao yang meremehkan ancaman di utara. Aguda pun berhasil menyatukan klan-klan Jurchen yang bertikai dan secara resmi mendeklarasikan berdirinya dinasti Jin pada sekitar tahun 1115 Masehi, seraya mengangkat dirinya sendiri sebagai Kaisar Taichu dari Jin. Kaisar Tianchuo pun merespon deklarasi tersebut dengan meremehkan kekuatan lawannya ini, di mana ia mengirim pasukan gabungan dinasti Liao yang berjumlah besar untuk menumpas pemberontakan Jurchen di wilayah perbatasan. Namun pasukan dinasti Liao yang dikirim telah kehilangan disiplin tempur dan kemampuan kavaleri taktis mereka, di mana dalam pertempuran Hubuwei pada tahun 1115 Masehi, pasukan kavaleri ringan Jurchen yang sangat termotivasi dan juga disiplin berhasil menghancurkan pasukan infanteri dan juga kavaleri berat dari dinasti Liao. Kekalahan memalukan ini pun meruntuhkan mitos superioritas militer Khitan yang telah bertahan selama 2 abad lamanya, memicu gelombang desersi massal, dan mengundang pemberontakan internal dan juga etnis-etnis lainnya di dalam kekaisaran, termasuk etnis Han dan juga sisa-sisa dari populasi Balhae. Melihat kehancuran militer dari dinasti Liao di utara, dinasti Song di selatan pun melihat sebuah peluang emas untuk merebut kembali wilayah 16 prefektur yang telah lama menjadi ambisi historis mereka. Pada sekitar tahun 1120 Masehi, dinasti Song dan juga dinasti Jin menandatangani sebuah fakta militer rahasia yang dikenal sebagai aliansi di atas laut atau Alliance on the Sea. Berdasarkan perjanjian ini, kedua kekuatan sepakat untuk meluncurkan serangan menjepit secara simultan terhadap posisi dinasti Liao, di mana dinasti Jin akan menyerang dari arah utara menembus tembok pertahanan besar, sementara dinasti Song akan menyerang dari selatan untuk merebut ibu kota selatan Liao di wilayah Yanjiang. Dan sebagai imbalannya, dinasti Song berjanji akan mengalihkan dana tahunan yang sebelumnya dibayarkan kepada dinasti Liao untuk diserahkan kepada dinasti Jin, dan Jin pun akan mengizinkan dinasti Song menguasai kembali 16 prefektur. Kehancuran total dari dinasti Liao pun beralih ke fase eksekusi geografis yang sistematis, di mana pasukan dinasti Jin bergerak maju dengan kecepatan tinggi, merebut satu demi satu dari 5 ibu kota regional dinasti Liao, dan pada tahun 1120 Masehi, ibu kota atas Liao atau Sangjing jatuh ke tangan dinasti Jin setelah pertahanan lokal mereka akhirnya runtuh. Setahun berselang, pada tahun 1121 Masehi, dinasti Jin berhasil merebut ibu kota tengah atau Zongjing, dan di tengah kepanikan massal ini, kepemimpinan internal dinasti Liao pun pada akhirnya hancur sepenuhnya akibat ketakutan. Kaisar Tianchuo pun melarikan diri dari istana menuju wilayah gurun di barat atau Gobi tanpa mengorganisasi pertahanan yang terpadu, meninggalkan rakyatnya dan para jenderalnya tanpa komando yang pasti. Kekosongan kekuasaan di Yanjing ini pun memicu faksi bangsawan Khitan yang tertinggal untuk mengangkat paman Kaisar Tianchuo, yaitu Ye Luchun, sebagai kaisar baru di ibu kota selatan, dan lantas mendirikan rezim berumur pendek yang dikenal sebagai dinasti Liao Barat Laut. Rezim darurat ini menghadapi ujian ketika pasukan dinasti Song meluncurkan invasinya dari selatan pada sekitar tahun 1122 Masehi. Namun meskipun berada di ambang kehancuran, sisa-sisa pasukan Khitan yang bertahan di Yanjing di bawah komando dari Jenderal Ye Ludashi masih mampu menghancurkan pasukan dinasti Song yang tidak efisien dalam beberapa kali pertempuran di luar kota. Kegagalan militer dinasti Song pun memaksa mereka untuk meminta bantuan langsung kepada dinasti Jin untuk menyelesaikan penaklukan wilayah selatan dari dinasti Liao. Pada akhir tahun 1122 Masehi, pasukan dinasti Jin melintasi pegunungan Juyong dan pada akhirnya mendekati kota Yanjing. Menyadari posisi mereka tidak mungkin dipertahankan dari serbuan Jurchen, maka rezim Liao Barat pun pada akhirnya runtuh dan kota Yanjing secara resmi jatuh ke tangan dinasti Jin pada sekitar awal tahun 1123 Masehi. Jatuhnya ibu kota Yanjing menandai hilangnya basis ekonomi, logistik, dan juga populasi terbesar yang tersisa bagi bangsa Khitan. Sisa kekuatan Liao pada akhirnya kini terfragmentasi menjadi kelompok-kelompok gerilya kecil yang tersebar di wilayah perbatasan Mongolia Dalam dan juga Shanxi, terus diburu oleh kavaleri dinasti Jin yang tidak kenal lelah. Fase akhir dari keruntuhan ini pun berpusat pada pengencaran sisa-sisa loyalis Kaisar Tianchuo yang terus berpindah-pindah tempat persembunyian di wilayah stepa. Selama 2 tahun berikutnya, Kaisar Tianchuo mencoba untuk mengumpulkan kembali sisa-sisa pasukan dari suku-suku nomaden sekutu di wilayah barat, namun upayanya selalu gagal
karena koordinasi yang buruk dan juga superioritas intelijen dari militer dinasti Jin. Sementara itu, seorang bangsawan visioner bernama Yeludasi menyadari bahwa dinasti Liao di Asia Timur sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Pada sekitar tahun 1124, ia memimpin sekelompok kecil loyalis Khitan yang terdiri dari beberapa ratus prajurit elit bergerak mundur jauh ke arah barat menuju Asia Tengah, di mana ia kelak mendirikan Kekhanan Kara Khitai atau Liao Barat sebagai kelanjutan dari dinasti di pengasingan. Pukulan terakhir yang secara resmi mengakhiri eksistensi langsung dari dinasti Liao terjadi pada bulan Februari tahun 1125 Masehi. Pasukan pengejar dinasti Jin yang dipimpin oleh Jenderal Wanyan Nuoshi berhasil melacak posisi perkemahan terakhir dari Kaisar Tianchuo di wilayah Yingzhou atau sekarang berada di wilayah Shanxi. Dalam sebuah penyergapan yang berjalan dengan cepat, Kaisar Tianchuo ditangkap hidup-hidup oleh pasukan dinasti Jin bersama-sama dengan sisa-sisa dokumen kekaisaran dan juga regalia dinasti yang dibawanya dalam pelarian. Kaisar Tianchuo pun kemudian dibawa sebagai tawanan perang ke wilayah utara Manchuria, di mana ia diberikan gelar kehinaan oleh istana dinasti Jin dan meninggal dalam pengasingan beberapa tahun kemudian. Dengan penangkapan sang kaisar terakhir ini, maka struktur politik dinasti Liao yang telah mendominasi lanskap Asia Timur selama lebih dari 209 tahun secara resmi dinyatakan runtuh dan terhapus dari panggung sejarah.